Hai, bertemu lagi dengan saya Asti. Saya penerima Australia Award Scholarships untuk Intake 2020 dan saya ikut proses seleksi AAS tahun 2019. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu grup study rooms di library Deakin University. Jadi di dalam library ini ada beberapa ruangan seperti ini di mana mahasiswa bisa booking secara online. Jadi enak nih kalau kita butuh tempat untuk diskusi secara berkelompok karena bisa tenang tanpa merasa terganggu atau mengganggu orang lain di dalam library. Oke, balik ke AAS. Di video sebelumnya saya sudah sharing tentang apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk aplikasi AAS. Tentunya berdasarkan pengalaman saya ya, karena mungkin akan sifatnya subjektif. Nah, di video kali ini saya akan cerita tentang tahap kedua seleksi AAS, yaitu Joint Selection Team atau JST, interview, dan IELTS test. Kita mulai dengan IELTS test ini dulu ya. Jadi semua yang lolos ke tahap kedua itu harus ikut IELTS test ini free, diselenggarakan oleh Australia Awards Indonesia. Jadi meskipun kita sebenarnya sudah memiliki skor IELTS yang memenuhi untuk AAS maupun untuk aplikasi ke universitas yang dituju di Australia, tetap kita harus ikut IELTS test ini. Nanti hasil skornya itu digunakan untuk dua hal. Yang pertama itu untuk menentukan kita itu ikut atau masuk ke pre-departure training atau PDT yang berapa lama. Misalnya nih pas zaman saya PDT tahun 2019, kalau overall bands-nya itu 6,5 dan each band-nya minimal 6, itu akan ikut PDT selama 7 minggu. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di grafis berikut ya. Nah, PDT inilah yang menjadi salah satu alasan saya kenapa berjuang untuk bisa mendapatkan AAS ini. Sampai 4 kali apply. Saya tuh sadar diri kalau kemampuan bahasa Inggris saya itu masih sangat minim, terutama di academic writing. Padahal untuk studi PhD itu kan kita melakukan penelitian dan menuangkannya nanti ke dalam bentuk tulisan ya, ke tesis. Karena itu saya yakin bahwa dengan ikut PDT ini tentu saja akan membantu saya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya dan memang betul. Nah, untuk selengkapnya tentang PDT ini seperti apa, saya akan cerita di video yang berbeda ya. Terus, yang kedua, hasil IELTS test ini digunakan untuk pendaftaran ke universitas yang dituju. Jadi aplikasi kita ke universitas di Australia itu memang lewat Australia Awards Indonesia. Jadi tidak kita langsung yang melakukan proses aplikasinya. Nah, AAI ini akan menggunakan hasil dari IELTS test tadi untuk digunakan dalam aplikasi kita ke universitas di Australia. Ini berlaku baik untuk yang program master maupun PhD. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal proses wawancaranya. Tapi ini khusus untuk proses wawancara yang program PhD ya, karena wawancara yang PhD dan master itu berbeda, baik dari sisi durasinya, terus jumlah pewawancara maupun isi wawancara itu sendiri. Maksudnya kalau di wawancara PhD itu ada presentasi proposal penelitian, sementara master tidak. Jadi saya hanya akan bercerita proses wawancara untuk program PhD. Nah, saat itu setelah saya masuk ke ruangan wawancara, saya diberi waktu sekitar kurang lebih 1 menit untuk menenangkan diri, karena tentu saja semua yang diwawancara merasa gugup ya, tegang sekali.
Jadi oleh para pewawancara diberi waktu kurang lebih sekitar 1 menit, dipersilahkan untuk minum, lalu diajak ngobrol hal-hal yang ringan dulu, sambil ada salah satu pewawancara memberikan penjelasan tentang proses wawancaranya akan berlangsung seperti apa. Nah, proses wawancara ini untuk PhD dimulai dengan presentasi proposal penelitian selama sekitar 10 menit. Dilanjutkan tanya jawab sekitar 30 sampai 40 menit. Dan selama kita presentasi, itu kita tidak boleh menggunakan PowerPoint. Jadi kita hanya bisa menjelaskan proposal kita dengan lisan aja. Tapi kita diperbolehkan untuk membawa dan melihat catatan. Misalnya kita bikin kita menulis key points yang akan kita sampaikan itu dalam sebuah kertas gitu. Nah, kita boleh melihatnya. Jadi kalau kita merasa gugup sampai akhirnya blank tuh, lupa apa yang kita sampaikan, kita bisa tuh melihat catatan yang kita bawa ke dalam ruangan wawancara. Nah, dalam wawancara ini ada 4 orang pewawancara, di mana salah satunya juga bertindak sebagai moderator. Para pewawancara ini terdiri dari 2 akademisi dari Indonesia yang biasanya merupakan lulusan dari universitas di Australia, bahkan lulusan alumni AAS juga. Sementara 2 lainnya adalah akademisi dari Australia. Nah, 2 akademisi dari Australia ini biasanya mereka tuh sudah punya pengetahuan tentang Indonesia, misalnya karena mereka pernah melakukan penelitian di Indonesia. Bahkan nih, banyak dari mereka bisa bahasa Indonesia loh. Tapi meskipun para pewawancara itu bisa berbahasa Indonesia, tetap wawancaranya berlangsung dalam bahasa Inggris. Meskipun dalam bahasa Inggris, teman-teman jangan khawatir, jangan fokus pada bahasa Inggrisnya. Karena wawancara ini pada dasarnya bukan untuk menilai kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kita jangan terlalu memikirkan atau fokus malah mikirin grammar kita udah benar belum ya, tenses yang kita gunakan benar apa enggak. Yang terpenting adalah kita bisa memberikan jawaban atau penjelasan yang jelas, yang bisa dimengerti dan tentu saja meyakinkan para pewawancara. Dan menurut saya, para pewawancara ini tidak intimidating ya. Maksudnya meskipun mereka itu mengajukan pertanyaan yang dalam dan kritis, tapi cara mereka menyampaikan pertanyaan dan menanggapi jawaban-jawaban kita itu encouraging. Maksudnya nggak menyudutkan, nggak menjatuhkan. Itu lumayan bikin kita jadi relax ya. Saat wawancara, maksudnya mengurangi ketegangan saat wawancara. Nah, apa sih sebenarnya yang dibahas dalam wawancara itu? Pada dasarnya, para pewawancara itu menggali apa yang kita tulis di aplikasi. Jadi mereka akan menggali potensi kita berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama adalah kompetensi akademik, yang kedua leadership, yang ketiga adalah tentang kontribusi atau dampak yang bisa kita berikan setelah studi di Australia. Nah, untuk kriteria yang pertama, kompetensi akademik, itu akan digali relevansi bidang studi atau penelitian kita di apa yang akan dilakukan di Australia dengan pekerjaan kita dan potensi kontribusi yang akan kita berikan di masa depan. Jadi nanti akan salah satunya ditanyakan kenapa kita memilih topik penelitian kita tersebut, juga alasan kenapa kita memilih universitas yang kita tuju. Terus untuk kriteria yang kedua yaitu soal leadership, itu akan digali tentang pengalaman kita terkait leadership dan manajerial. Nah, kalau saya saat itu ditanya lebih lanjut mengenai jawaban saya untuk pertanyaan yang di aplikasi, yaitu pertanyaan how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform. Jadi di wawancara itu saya digali lebih lanjut atas jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut. Nah, untuk kriteria yang ketiga ini nih, porsi terbanyak yang dibahas
selama wawancara. Jadi, para pewawancara ini ingin memastikan bahwa hasil studi PhD kita di Australia nanti tidak hanya berwujud tesis dalam bentuk buku yang cantik gitu, yang bagus, tapi kemudian hanya dipajang di rak buku. Mereka akan memastikan hasil riset kita itu bisa diimplementasikan, bisa memberi kontribusi khususnya pada pembangunan Indonesia. Nah, pembangunan di sini maknanya luas ya, tidak hanya pembangunan dalam bentuk fisik gitu, tapi juga terkait sumber daya manusia, community empowerment, dan lain-lain. Lalu contoh-contoh pertanyaan atau hal lain yang digali dalam wawancara tersebut, misalnya para pewawancara itu juga bertanya pada saya, sejauh mana saya dan calon supervisor saya sudah berdiskusi mengenai proposal penelitian saya. Saya menceritakan tentang bahwa saya sudah berdiskusi dengan kedua calon supervisor saya via korespondensi dan juga face to face, karena alhamdulillahnya saat itu saya sudah mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dan berdiskusi secara face to face dengan kedua calon supervisor saya, keduanya dari universitas yang berbeda. Terus juga saya juga mendapat pertanyaan yang sifatnya personal, tapi menurut saya semua pertanyaan itu, baik yang termasuk yang bersifat personal tadi, tidak untuk menjatuhkan kok, tidak untuk menyudutkan. Jadi benar-benar semata-mata untuk menggali potensi yang kita miliki. Nah, di bagian akhir wawancara, kita akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau komentar. Nah, saran saya, ajukan setidaknya satu pertanyaan atau satu komentar. Kalau saya waktu itu mengajukan satu pertanyaan dan satu pernyataan yang ada hubungannya dengan AAS. Oke, itu dulu sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang akan masuk ke seleksi tahap kedua Australia Awards, yaitu proses interview. Good luck.